Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Arifin, NIM 21010078. Prodi Manajemen MK Manajemen Produksi. Kelas 3A2. Di sini saya akan menjelaskan materi strategi operasi global. Adapun keunggulan bersaing melalui operasi. Keunggulan bersaing dalam manajemen operasi adalah ada 3 strategi. 1. Bersaing dengan diferensiasi. 2. Bersaing dengan biaya. 3. Bersaing dengan respon. Ada 3 strategi yang memberi peluang bagi para manajer operasi untuk meraih keunggulan, yaitu bersaing pada perbedaan atau diferensiasi. Keunikan dapat melalui karakteristik fisik atau atribut jasa ditawarkan berdasarkan kepada konsumen sebagai nilai. 2. Bersaing pada biaya, cost leadership, untuk mencapai nilai maksimum yang diinginkan oleh pelanggan dengan kualitas yang memenuhi standar atau kepuasan customer. 3. Bersaing pada respon cepat, misal just in time delivery. Ada 10 keputusan strategi dalam manajemen operasi global. 1. Perancangan barang dan jasa. 2. Mutu barang. 3. Perancangan proses dan kapasitas. 4. Pemilihan lokasi. 5. Perancangan tata letak. 6. Sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. 7. Manajemen rantai pasokan atau supply chain. 8. Persediaan bahan baku atau raw material. 9. Penjadwalan proyek atau produksi. 10. Maintain, pemeliharaan atau perawatan atau service. Strategi operasional di perusahaan. Item 1. Desain produk. Produsen produk barang, produk berwujud. Produsen produk jasa sebagai produk tidak berwujud. 2. Kualitas. Produsen produk barang sebagai kualitas objektif dan produsen produk jasa sebagai kualitas subjektif. 3. Proses dan kapasitas. Produsen produk barang sebagai konsumen tidak terlibat dalam proses. Kapasitas bisa melalui permintaan karena bisa disimpan dan dipindahkan. Produsen produk jasa sebagai konsumen secara langsung terlibat dalam proses dan kapasitas harus sesuai dengan permintaan. 4. Lokasi. Produsen produk barang sebagai biasanya dekat dengan material. Produsen produk jasa sebagai lebih dekat dengan konsumen atau pelanggan. 5. Layout. Produsen produk barang sebagai fokus pada peningkatan efisiensi. Produsen produk jasa dapat meningkatkan nilai produk. 6. Sumber daya manusia. Produsen produk barang fokus pada keahlian teknis, upah berdasarkan output. Produser produk jasa, para pekerja berinteraksi langsung dengan konsumen, standar bervariasi. 7. Manajemen rantai pasokan. Hubungan supply chain sangat penting. Produsen produk jasa, hub supply chain penting tetapi tidak kritis. 8. Persediaan. Untuk semua jenis persediaan, produsen produk jasa tidak dapat disimpan sehingga harus dicari cara lain yang dapat melayani demand atau permintaan. 9. Penjadwalan. Produsen produk barang, kemampuan menyimpan mempengaruhi kesepakatan produksi. Produsen produk jasa sebagai seiring ada perubahan jadwal konsumen sehingga harus menyesuaikan perjalanan karyawan. 10. Maintain. Produsen produk barang, upaya untuk pencegahan rusak. Produsen produk jasa ada upaya untuk reparasi. C. Critical Success Factor atau CSFS. Keputusan. 1. Kualitas. Contoh Critical Success
faktor CSFS. Mendefinisikan harapan konsumen dan cara memenuhinya. 2. Produk standar atas contohnya standar atau sesuai permintaan konsumen. Proses dan kapasitas contohnya ukuran, fasilitas, teknologi. Lokasi contohnya dekat supplier atau dekat konsumen. 5. Layout contohnya sel kerja atau lini perakitan. 6. SDM contohnya spesialisasi atau perluasan pekerjaan. 7. Rantai supply contohnya supplier bahan tunggal atau ganda. 8. Persediaan atau inventory contohnya kapan memesan kembali, berapa unit barang baku yang diperlukan. 9. Schedule atau penjadwalan contoh kriteria sukses faktor adalah tingkat produksi stabil atau berfluktuasi. 10. Maintenance atau perawatan contohnya preventive maintenance atau corrective maintenance atau overhaul maintenance. Reparasi, turun mesin, ganti spare part atau elemen mesin, dan housekeeping. Perusahaan yang beroperasi global. 1. Bisnis perusahaan yang terlibat pada transaksi perdagangan atau investasi internasional. Contoh Harley Davidson. 2. Perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional, mempunyai atau mengendalikan fasilitas di lebih dari satu negara. Contoh The Body Shop. 3. Perusahaan transnasional, yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional, yang mana pengelolaan di tiap negara dilakukan secara independen. Contoh Nestle. 4. Organisasi global, yaitu organisasi yang menghasilkan produk melewati lintas batas. Contoh melewati lintas batas. Contoh Caterpillar. 4. Karakteristik perusahaan berorientasi global antara lain adalah 1. Pabrik dan fasilitas berlokasi dengan dasar global. 2. Komponen bahan baku dan jasa dihasilkan dengan dasar global. 3. Desain produk dan teknologi proses untuk seluruh dunia. 4. Permintaan bukan berdasarkan lokal saja. 5. Logistis dan pengendalian persediaan bersifat global. 6. Perusahaan global diorganisasikan melalui divisi secara global. F. Pertimbangan utama mencapai operasi global. 1. Desain produk global bahwa di tiap negara ada perbedaan sosial dan budaya sehingga perusahaan harus memperhatikan kemasan dan variasi pasar. 2. Desain proses global dengan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu manajemen sehingga operasi global dapat diintegrasikan. 3. Analisis lokasi fasilitas global menggunakan faktor kunci sukses untuk memilih negara dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi nasional, tingkat inovasi, jumlah penduduk yang terampil, tingkat perubahan teknologi, stabilitas pemerintah, perbatasan ekspor, kesamaan bahasa, tingkat pajak, inflasi, ketersediaan bahan baku, tingkat bunga, jumlah penduduk, dan sarana jalan. 4. Dampak budaya dan etika, misalnya kebiasaan jam istirahat, perlindungan terhadap hak intelektual, dan budaya korupsi. G. Manajemen operasi jasa di dunia global. Untuk memanage jasa di dunia global diperlukan 1. Menentukan apakah orang maupun fasilitas mencukupi untuk menjaga eksistensi yang diberikan. 2. Mengidentifikasi pasar asing yang masih terbuka yang tidak dikontrol pemerintah. 3. Menentukan jasa apa yang paling banyak diminati oleh konsumen di luar negeri. 4. Menentukan bagaimana mencapai konsumen global. Dan yang terakhir, keputusan manajemen operasi jasa internasional. 1. Perencanaan kapasitas jasa yang diberikan perusahaan kepada para konsumen. 2. Perencanaan lokasi tempat pemberian servis
atau pelayanan kepada konsumen. 3. Desain fasilitas dan layout yang digunakan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya. Dan terakhir, penentuan jadwal servis atau pelayanan konsumen. Sekian materi dari saya tentang strategi operasi global. Kalau ada kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf ampun. Sekian, terima kasih.